Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dwarmas dari program studi D3 Kebidanan Stikes Akmitio Yogyakarta. Di sini saya akan berbagi informasi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja dengan judul Tips Menghadapi Masa Pubertas. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2-6 menitan ya teman-teman. Mohon disimak sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya menyampaikan tips menghadapi masa pubertas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu masa pubertas. Jadi masa pubertas yaitu masa peralihan dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Nah, peralihan ini meliputi perubahan fisik, emosi, sikap, serta perilaku. Semua peralihan atau perubahan ini sangat wajar ya untuk dialami manusia yang akan memasuki bahkan sedang mengalami masa pubertas. Dan teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita hindari pada saat masa pubertas. Yang pertama, menjaga serta mengontrol perasaan. Contohnya itu pada saat seorang anak perempuan mengalami menstruasi pertamanya, ia cenderung bingung, biasanya cepat marah, mudah emosi, tetapi dengan berbagai cara dia harus berusaha untuk tetap menahan dirinya dan menenangkan diri. Kemudian yang berikut, bertanya kepada orang tua. Contohnya tuh kita kalau menghadapi masa pubertas itu bisa menanyakan kepada orang tua bagaimana cara menghadapi dengan begini bisa membuat kita akrab dan bisa membuat orang tua menjadi teman bercerita bagi kita dan bisa mengeluarkan keluh kesah yang kita hadapi kepada orang tua. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat. Pada saat kita masa pubertas itu kita dapat mengonsumsi makanan yang sehat seperti mengonsumsi buah dan sayuran, makanan yang bergizi serta nutrisi, dan kita tidak boleh terlalu mengonsumsi makanan yang instan atau cepat saji. Yang keempat, kita harus menjaga kebersihan alat kelamin ya teman-teman. Contohnya jika kita mengalami menstruasi, kita harus sering berganti pembalut secara tepat waktu dan berganti pakaian dalam secara teratur. Yang kelima, perubahan fisik. Hal ini sangat penting ya teman-teman bagi kita remaja agar dapat mengerti apa saja hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada hal yang harus kita hindari ya pada masa pubertas. Yang pertama ini mengonsumsi minuman bersoda atau makanan cepat saji. Kesehatan harus diperhatikan ya pada saat masa pubertas. Maka dari itu kita harus mengurangi minuman yang beralkohol dan makanan yang cepat saji atau instan. Yang kedua, sering tidur larut malam atau begadang. Teman-teman, begadang juga bisa membawa dampak buruk ya bagi kita. Tidak disarankan untuk tidur larut malam jika tidak diperlukan. Contohnya kalau kita mau begadang itu ke hal-hal yang positif. Contohnya itu mengerjakan tugas kayak begitu ya teman-teman. Yang ketiga itu ini menyimpan perasaan yang tidak baik sehingga mudah tertekan. Pada masa pubertas memang bukan hal yang mudah untuk dilewati ya teman-teman. Banyak orang jadi stres karena memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya. Jika kita merasa kurang baik atau nyaman, sebaiknya kita bisa menceritakan hal tersebut kepada orang yang kita percayai, misalnya tuh ke orang tua atau saudara dan teman terdekat kita. Yang keempat, mudah emosi tanpa sebab. Pada masa pubertas, emosi kadang menjadi kurang stabil ya, menjadi mudah marah, tersinggung, atau menghakimi. Tentunya hal ini tidak baik ya bagi kita teman-teman. Maka sebaiknya kita cobalah untuk menahan emosi dan berpikir positif terlebih dahulu. Yang kelima,
bertindak tanpa berpikir ya teman-teman. Emosi pada remaja kadang kurang stabil. Remaja suka bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Contohnya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR itu bisa berdampak buruk untuk nilai ya. Nah, teman-teman, ada juga tips dan trik menghadapi masa pubertas. Yang pertama, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya kita bisa beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, kita bisa mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Yang keempat, kita bisa kembangkan hobi dan bakat kita. Yang kelima, kita bisa memilih teman dalam pergaulan yang baik ya. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa mengisi ke kolom komentar ya teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.